Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Biva Sahari. Di video kali ini sesi ke-9 saya akan menjelaskan tentang perhitungan beta saham. Langsung saja ya. Adapun perolehan nilai beta sendiri dapat dihitung dengan memanfaatkan teknik regresi dengan memanfaatkan return saham sebagai variabel dependen serta return pasar sebagai variabel independen. Nah, adapun rumus beta saham adalah beta saham sama dengan kovarian dalam kurung return aset, return market, tutup kurung, atau varian dalam kurung return market. Yang selanjutnya, apa sih yang diukur dari beta saham? Nah, beta saham diinterpretasikan sebagai yang pertama, ukuran sensitivitas respon pergerakan keuntungan suatu saham terhadap pergerakan keuntungan pasar, atau yang kedua, ukuran tingkat resiko sistematis suatu saham terhadap resiko sistematis pasar. Beta saham juga termasuk salah satu faktor fundamental dalam manajemen portofolio investasi. Nah, yang selanjutnya, apa sih artinya jika hasil perhitungan beta 1? Nah, yang pertama, saham dengan nilai alfa lebih besar dari 1, angka 1, memiliki risiko lebih tinggi dari risiko pasar. Saham dengan nilai alfa lebih kecil dari 1. Nah, memiliki risiko lebih tinggi dari risiko pasar. Sebaliknya, nilai saham dengan nilai alfa lebih besar dari angka 1 memiliki risiko lebih rendah dari risiko pasar, dan sedangkan saham dengan nilai alfa sama dengan 1 menunjukkan bahwa risiko saham sama dengan risiko pasar. Yang selanjutnya, nilai beta yang lebih besar dari 1 menunjukkan jika sebuah saham memiliki beta lebih dari 1, dianggap saham itu lebih berisiko. Nah, jadi konsekuensinya ekspektasi terhadap returnnya akan lebih tinggi. Pasangan kondang risk return ini dicetuskan oleh Sharpe dan Markowitz sebagai capital asset pricing model atau CAPM. Yang selanjutnya, mengapa sih beta itu perlu diperhitungkan dalam investasi portofolio? Nah, karena dalam beta suatu sekuritas menunjukkan bahwa risiko sistematisnya yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Mengetahui beta masing-masing sekuritas juga berguna untuk pertimbangan memasukkan sekuritas tersebut ke dalam portofolio yang akan dibentuk. Nah, yang selanjutnya, apakah nilai beta penting dalam CAPM? Nah, beta sekuritas sebagai komponen ketiga merupakan variabel yang penting dalam proses estimasi CAPM. Nah, dalam teori CAPM ini, beta merupakan satu-satunya faktor risiko yang relevan untuk mengukur risiko sekuritas. Estimasi terhadap beta perlu dilakukan untuk setiap sekuritas. Nah, mungkin hanya itu beberapa paparan tentang perhitungan beta saham yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.